Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmatria Oktaviani, NIM 13014210006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi psikologis konseling. Hakikat dan karakteristik hubungan konseling. Hubungan konseling ini bersifat membantu atau helping relationship. Membantu ini dengan artian tetap memberi kepercayaan kepada klien untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan segala masalah yang dihadapi olehnya atau si klien tersebut. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dalam proses konseling ada 5. Yang pertama, struktur. Struktur ini menjelaskan sebagai pemahaman bersama antara konselor dengan klien mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter dalam konseling. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif ini dilihat dari motivasi untuk berubah. Yang ketiga, adanya setting fisik. Setting fisik ini merupakan tempat terjadinya suatu konseling tersebut atau tempat bertemunya di antara konselor dengan konseli dalam suatu ruangan. Ruangan yang nyaman juga dapat meningkatkan proses menjadi lebih baik. Salah satu hal yang membantu atau merugikan proses konseling ini adalah dari tempat konseling itu berlangsung. Jika tempat tersebut terasa tidak nyaman, pasti konseli akan merasa tertekan atau tidak ingin meluapkan apa yang ingin disampaikannya. Yang keempat, adanya kualitas dari klien. Kualitas klien memiliki peranan penting dalam mendukung hubungan maupun proses konseling yang kondusif. Kualitas dapat dilihat dari kesiapan klien untuk berubah. Konseling tidak bisa dimulai kalau orang tidak mengenali adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kelima, kualitas konselor. Kualitas konselor ini dapat mendukung keberhasilan suatu konseling. Ada karakteristik konselor yang menunjang untuk konseling itu tercapai dengan baik, itu dengan adanya kesadaran diri, kejujuran, kongruensi, kemampuan untuk berkomunikasi sebagai seorang konselor yang baik, serta karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor tersebut. Konselor berkualitas ini adalah konselor yang bersikap tulus atau kongruen, berempati, bersikap hangat, dan menunjukkan kepekaan dalam hubungan harmonis yang dilandasi saling pengertian. Yang kedua, tidak menghakimi dengan penerimaan positif tanpa syarat. Yang ketiga, menunjukkan perhatian, pengertian, dan dukungan, menunjukkan kemampuan dalam menggunakan keterampilan konseling sesuai dengan maksud dan tujuan. Yang terakhir, bersikap kolaboratif di samping juga menunjukkan penghargaan terhadap kompetensi terhadap klien. Yang selanjutnya adalah konselor efektif. Konselor efektif ini adalah konselor yang mampu mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan ilmiah ke dalam kehidupan mereka. Aspek individu sebagai konselor yang efektif ini ada 6. Yang pertama, kompetensi intelektual. Kompetensi intelektual itu kemampuan untuk belajar dan berpikir cepat dan kreatif. Yang kedua, memiliki energi, ketahanan fisik dan psikis. Yang ketiga, keluasan. Keluasan ini kemampuan beradaptasi terhadap klien. Yang keempat, dukungan. Dukungan adalah kemampuan mendorong konseli mengambil keputusan yang efektif. Yang kelima, niat baik. Niat baik ini niat untuk membantu konseli untuk mendirikan mereka. Yang terakhir adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini memahami diri sendiri, sikap, perasaan, perilaku, dan nilai dan faktor lain yang saling mempengaruhi. Sikap yang harus dihindari oleh seorang konselor itu sendiri. Yang pertama, sikap acuh tak acuh. Yang kedua, tak sabar dan amarah. Yang ketiga, terus memberi nasihat. Yang keempat, terpengaruh secara emosional. Yang kelima, tidak kreatif. Dengan konselor yang memiliki sikap-sikap tersebut, konseli merasa tidak nyaman sehingga
tidak ingin untuk kembali lagi berkonsultasi kepada konselor. Ini harus dihindari karena sikap ini sangat mengganggu konseling. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.